Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dengan saya, Siti Nadira Manunu. Saya Estefani Sumilat. Saya Agatha Watung. Saya Dea Rombet. Saya Valentino Mundung. Saya Vivian Dorong. Saat ini kami akan membahas materi tentang menentukan domain dan range dari fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita harus tahu apa itu fungsi dalam matematika. Definisi fungsi dapat ditinjau dari dua hal berikut. Yang pertama, fungsi sebagai pemetaan, dan yang kedua, fungsi sebagai pasangan terurut dua bilangan real. Syarat keanggotaan himpunan fungsi f biasanya ditentukan oleh pemetaan x ke y, dan pada umumnya dinyatakan dengan suatu aturan y sama dengan fx, seperti yang ada pada gambar di atas. Oke, saat ini kita masuk dalam contoh relasi dan himpunan A ke himpunan B berikut. Dari keempat relasi pada gambar di atas yang merupakan fungsi relasi 1 dan 4, sedangkan 2 dan 3 bukan fungsi karena himpunan 2 mempunyai anggota yang jomblo dan himpunan 3 mempunyai anggota yang mendua hati. Fungsi kuadrat adalah sejenis fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c elemen bilangan real serta a tidak sama dengan 0. Misalkan gx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3 adalah fungsi kuadrat dengan a sama dengan 1, b sama dengan min 4, dan c sama dengan 3. Jika domain G ialah x menyatakan min 1, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 5, x elemen bilangan real B. Tunjukkan dengan diagram panah bahwa fungsi kuadrat G adalah fungsi seperti pada gambar yang di atas. Karena setiap unsur domain pada gambar pertama dipasangkan dengan tepat satu unsur pada daerah hasil atau range, maka fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah suatu fungsi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan bagaimana cara dan rumus-rumus apa saja yang dipakai untuk menentukan grafik domain dan range dari fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Ciri khasnya adalah kurva mulus, memiliki sumbu simetri, memiliki titik balik, yaitu titik balik maksimum atau minimum. Suatu kurva fungsi kuadrat berbentuk terbuka ke atas jika A-nya positif dan terbuka ke bawah jika A-nya negatif. Rumus domain fungsi kuadrat adalah df sama dengan y dengan x adalah bilangan real. Rumus range fungsi kuadrat untuk A kurang dari 0 adalah rf sama dengan y kurang dari sama dengan yp. Sedangkan rumus untuk A lebih dari 0 adalah rf sama dengan y lebih dari sama dengan yp. Yp adalah koordinat titik puncak yang dirumuskan menjadi Yp sama dengan D per min 4A sama dengan B kuadrat kurang 4AC per 4A. Grafik fungsi kuadrat lebih mudah digambar dengan menemukan titik puncaknya, yaitu XP dan YP. XP merupakan absis titik puncak yang dirumuskan menjadi XP sama dengan min B per 2A. Setelah menemukan titik puncak, tentukan titik yang absisnya di sekitar XP. Kemudian, buatlah plot titik-titik tersebut pada bidang kartesius sehingga didapat grafiknya. Sketsa grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, a tidak sama dengan 0. Hal-hal yang diperlukan untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik potong parabola dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0, y sama dengan a dalam tanda kurung 0 kuadrat tambah b dalam tanda kurung 0 tambah c sama dengan c. Titik potong dengan sumbu y sama dengan 0, c.
Yang kedua, titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang pertama, jika AX kuadrat tambah BX tambah C dapat difaktorkan, nyatakan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan X min X1, X min X2, dengan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat itu. Yang kedua, jika AX kuadrat tambah BX tambah C tidak dapat difaktorkan, gunakan metode melengkapkan kuadrat atau rumus kuadrat. Pastikan persamaan kuadrat tersebut dapat memberikan keterangan tentang titik potong grafik dengan sumbu X. B kuadrat min 4AC lebih dari 0, 2 titik potong berlainan. B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Sedangkan B kuadrat min 4AC kurang dari 0 tidak ada titik potong. Yang ketiga, koordinat titik balik gunakan hubungan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan A dalam tanda kurung X min H kuadrat tambah K. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX kuadrat min 2AHX tambah AH kuadrat tambah K. Dengan membandingkan persamaan di sebelah kiri dan kanan diperoleh B sama dengan min 2AH atau H sama dengan min B per 2A. B sama dengan min 2AH atau H sama dengan min B per 2A. C sama dengan AH kuadrat tambah K. K sama dengan C min AH kuadrat. K sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan min D per 4A. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Titik balik sama dengan min B per 2A atau min D per 4A. Sumbu simetri fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c akan sejajar atau berimpit dengan sumbu. Oke, di sini sudah ada soal definisi fungsi menyatakan real ke real, di mana fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Tentukan A domainsnya, B range-nya, dan C grafiknya. Oke, sekarang kita mencari yang pertama yaitu domainsnya dulu. Karena domainsnya di sini tidak dinyatakan dalam bentuk umum, jadi kita menggunakan yang namanya X elemen bilangan real. Jadi domain dari fungsi fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 adalah, ini dia, dp sama dengan x, di mana x elemen bilangan real. Oke, selanjutnya bagaimana untuk mencari range-nya? Range dari fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 dapat kita tentukan berdasarkan ordinat titik puncaknya. Oleh karena A sama dengan 1 lebih besar dari 0. Kenapa A bisa sama dengan 1 lebih besar dari 0? Saya buka catatan saya ya di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa A tidak boleh 0 karena nanti jadi bilangan linear. Nah, oleh karena A sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka Y lebih besar sama dengan YP atau Y minimumnya. Kita buka lagi catatan saya ya. Nah, di sini dinyatakan yaitu Y sama dengan P. Di sini juga ada A min Y lebih kecil Y max. Jadi dia lebih kecil. Jadi Y lebih kecil Y max. Kalau A plus itu Y lebih besar sama dengan Y minimumnya. Seperti itu ya.
Nah, sekarang kita masukkan rumus, yaitu YP sama dengan D per min 4A. Nah, ini adalah rumus untuk mencari Y minimumnya. Rumus diskriminannya juga ada ya, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi ingat ya guys, D ini bukan domain melainkan diskriminan. Oke, sekarang kita lanjut. Karena di sini sudah rumusnya B2, kita taruh di sini karena tadi X menyatakan nih A sama dengan 1, jadi ini kita tambah 1, ini jadi A, ini B, ini C. Bisa dilihat ya. Oke, kita tulis saja di sini. Rumusnya kembali X kuadrat plus 4X plus 3. Sini kita karena A-nya tadi harus 1, tidak boleh 0. Ini adalah A, ini B, dan ini C. Di sini rumusnya yaitu ini B kuadrat, B 4. Berarti 4 kali 4. Karena B kuadrat kan berarti 4 kali 4 yaitu 16. Min 4. 4 A-nya 1, 4 kali 1 4 kali C, C-nya 3, 4 kali 3 12 per min 4A. Min 4 kali A, artinya ini A-nya 1. Min 4 kali 1 min 4 sama dengan 16 kurang 2. 16 kurang 2, 4 per min 4. Hasilnya adalah min 1. Jadi range dari Y di mana Y lebih besar sama dengan min 1. Oke, ini adalah hasil dari mencari range-nya teman-teman. Nah guys, untuk menentukan grafiknya, kita harus tentukan dulu koordinat titik puncaknya. Tapi, karena titik puncaknya telah kita ketahui, sekarang kita tinggal mencari absisnya saja nih. Oke, untuk menentukan absisnya, kita gunakan rumus XP sama dengan min B per 2A. Ini adalah rumus untuk mencari XP-nya atau X minimumnya. Kita buka catatan saya. Nah, di sini sudah ada ya XP sama dengan min B per 2A. Kenapa dia jadi XP? Di sini ada keterangannya. Untuk mendapatkan titik yang efektif, kita harus libatkan yang namanya X sama dengan P dan Y sama dengan P. Oke, kita di sini sudah melibatkannya ya. Yang pertama tadi di range itu ada YP, dan sekarang untuk menggambar grafiknya ada XP. Ini X ya, bukan P. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Min B tadi yaitu ini 4X ya. Artinya min 4 per 2 A-nya 1. Kita tulis dalam tanda kurung seperti itu. Selanjutnya min 4 per 2 kali 1. Min 4 per 2 yaitu jadinya 4 bagi 2, 2 jadinya min 2. Min 2 kali 1 yaitu min 2. 2 kali 1, 2. Ini adalah absisnya atau X minimumnya. Nah, kalau kita sudah dapat ini artinya dia jadi X min 2, min 1. Ini dia. Ini adalah titik puncak dan absisnya, atau ini adalah X. Ini adalah X dan ini adalah Y. Setelah kita menemukan titik puncaknya, sekarang kita tentukan nih yang mana titik-titik yang absisnya dekat dengan XP atau X minimumnya. Kemudian kita buat plot titik-titik pada bidang kartesius sehingga kita bisa menggambar grafiknya. Oke, sekarang kita buat bidang kartesiusnya.
Ini X, ini Y. Artinya di sini min 2, di sini min 1. Di sini min 1, ini 0, min 3, min 4. Sini 1, lalu di sini 0, di sini 3. Di atas itu sama, artinya di bawah juga itu sama ya. Maaf sini. Nah, titik-titik di sekitar XP. Nah, di sini bidang kartesiusnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal menggambar grafiknya. Oke, di sini tinggal kita masukkan titik ya. Di sini yang pertama itu 0,3. Artinya di sini titiknya. Selanjutnya min 1,0. Min 1,0 artinya di sini titiknya. Selanjutnya adalah min 2, min 1. Ini min 2, ini min 1. Artinya berarti titik sini kita tarik garis-garis kecil. Selanjutnya yaitu min 3,0. Sini ya, min 3,0 sejajar garisnya. Dan yang terakhir ada min 4,3. Di sini kita beri garis-garis kecil lagi. Titiknya dari sini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik garisnya saja. Oke. Inilah dia hasilnya. Kurang lebih model grafiknya seperti ini. Ini dia. Contoh soal kedua, diketahui fungsi di mana fungsi menyatakan real ke real fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 dengan domainnya yaitu x di mana x lebih dari sama dengan 0. Tentukan A range-nya dan B grafik fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Kita masuk dalam pembahasan pertama yaitu menentukan range-nya. Perhatikan di sini bahwa A-nya negatif, jadi sudah pasti sebentar grafik kurvanya akan terbuka ke bawah. Perhatikan juga bahwa domain fungsi kuadrat tersebut tidak mencakup semua bilangan real. Oleh karena itu, range fungsi untuk A sama dengan min 1 kurang dari 0 dan Y kurang dari sama dengan YP hanya akan berlaku jika XP ada pada domain. Jika tidak ada pada domain, batas-batas domain digunakan untuk menentukan range atau daerah hasil dari fungsi kuadrat tersebut. Selanjutnya kita pakai rumus XP, yaitu XP sama dengan min B per 2A. XP sama dengan min B, yaitu min 2 per 2A, A yaitu min 1. 2 min 1. Hasil XP sama dengan min 2 per 2 kali min 1 adalah 1. Nah, oleh karena nilai XP sama dengan 1 lebih dari 0, maka XP merupakan salah satu anggota domain. Dengan demikian diperoleh YP sama dengan F XP sama dengan min X kuadrat berarti min 1 kuadrat tambah 2X 2X sama dengan ini 1 plus 3 sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi range dari fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 adalah range-nya y, di mana y kurang dari sama dengan 4. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
Di bagian ini, Y kurang dari sama dengan YP hanya berlaku jika XP ada pada domain. Nah, XP pada domainnya yang mana? Yang ini. Karena nilai 1 lebih dari 0, maka XP merupakan salah satu anggota domain. Sehingga di sini kita pakai tanda kurang dari sama dengan. Ada pepatah yang mengatakan, Membenci matematika tidak akan membuatnya jadi mudah. Matematika hanya berisi angka-angka. sekian video pembahasan dari kami. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Dadah.